banyak orang yang gelisah dengan maknanya sendiri. Pak, ternyata saya itu orangnya, misalnya ya, tidak tegaan, Pak. Kalau ada teman ngomong, saya selalu luluh gitu. Nah, kamu ngerti makna dirimu itu, tapi terus kamu sendiri gelisah. Iya, Pak, saya gara-gara itu loh, Pak. Terus sering ditipu orang. Teman-teman itu kalau mau utang itu rasanya kasihan sekali saya melihatnya. Tapi besok ya kayak ndak ada apa-apa lagi misalnya. Kayak gini kan kamu gelisah dengan makna dirimu sendiri. Kamu ndak seret, ndak cocok dengan makna yang sudah kamu tetapkan. Kamu jadi tidak tenang. Pak, saya ingin membentuk makna hidupku sebagai pribadi yang cuek, peduli amat dengan apa saja. Tapi ternyata tidak bisa kamu mau cuek total itu. Tiap kali ada apa-apa, pinginnya ikut campur saja. Pingin komen saja. Pingin ikut ngomong saja. Tidak bisa saya cuek. Itu tidak cocok dengan dirimu, maknamu. Kamu gelisah. Ya di mulut saja sih ngakunya cuek. Tapi begitu baca berita, baca postingan itu gatel pingin ikut komen. Panas kamu kalau lihat orang ngomong macam-macam. Ya sama saja. Tidak cocok berarti maknamu. Terus konsistensi jangka panjang. Makna kok ganti-ganti terus. Pak, kemarin saya memaknai diri saya sabar, Pak. Sekarang saya ganti, Pak. Tidak sabar-sabaran lagi masa gitu. Terus besok ganti lagi. Oh, itu ya bukan makna namanya. Kamu masih mencari namanya. Kamu belum siap konsisten di makna itu. Mungkin masih sekedar keinginan-keinginan sesaat. Bukan hakikat kondisi dirimu. Terus, gimana lagi ngukur makna? Yang pertama, manfaatnya untuk hidupmu. Apakah engkau puas? Orang lain juga merasakan atau tidak? Kalau engkau sendiri tidak puas, orang lain juga tidak dapat apa-apa dari maknamu, kemungkinan maknamu perlu direvisi lagi. Dan terakhir spiritualitas. Kalau spiritualitas dengan makna itu, kamu lebih dekat dengan Allah atau tidak? Kamu tambah religius spiritual apa enggak? Nah itu spiritual, mengukurnya itu. Kalau dirangkum, kalau saya rangkum dengan pertanyaan ini saja. Ini yang bahasa saya self-check. Menguji diri. Tanyakan pada dirimu, apakah makna hidupku membuatku lebih kuat menghadapi kesulitan? Resiliensimu meningkat. Nah, kalau begitu berarti cocok sudah maknamu. Tapi kalau tidak, Pak, sejak saya memaknai diri saya seperti itu, saya tambah pusing, Pak, tambah bingung tiap hari, tambah lemah. Berarti mungkin perlu dievaluasi maknamu. Kemudian yang kedua, apakah makna hidup membuatmu semakin bertumbuh, meningkat? Kemarin saya tidak sabaran, Pak, tapi sekarang saya jauh lebih sabar. Berarti kamu tumbuh. Kemarin saya baperan, Pak, sekarang saya tidak baperan lagi. Kamu tumbuh. Yang ketiga, orang lain banyak yang dapat manfaat atau tidak. Dan yang keempat, imanmu, keyakinanmu tambah mantap atau tidak. Jadi paling tidak kalian uji dengan 4 hal ya. Dengan makna diri seperti ini, aku tambah kuat atau tidak? Aku tambah baik dari sebelumnya atau tidak? Orang lain dapat manfaatnya atau tidak? Keimananku tambah mantap atau tidak? Nah, jawabannya apa? Kalau jawabannya positif semua, berarti makna hidupmu sudah pas. Tapi kalau masih banyak yang negatif, mungkin perlu kamu evaluasi lagi. Cuma ya tentu saja
Sebelum ngecek kan kamu harus punya duluan yang dicek apa. Kalau masih belum punya makna, ya ceknya tidak ada gunanya. Makanya tadi saya bilang, tetapkan makna dirimu. Dengan cara tadi ya, di awal. Baik, tentang makna sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan. Gimana caranya menetapkan tujuan? Ayo kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita. Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur. Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kalian bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Ya, gitu kayak zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawabnya yang ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua misalnya. Nah, iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3. Meskipun sekarang S1 baru. Terus apa ngerti kan, setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah, ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik. Aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak, insya Allah tahun ini saya tekadi nikah, Pak. Lah calonnya ada? Belum, Pak. Itu ya doa. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon, Pak. Nah itu mending. Jadi calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah spesifik itu namanya. Yang kedua measurable, bisa diukur. Jadi, bukan yang tidak ada kuantifikasinya, tidak ada kuantitasnya, itu sulit mengukurnya. Kayak tadi loh, saya dapat
pasangan misalnya. Itu kan ngukurnya jelas. Oh, kalau nggak dapat ya berarti dia gagal.